Saudara-saudari, para pecinta aroma karmel yang terkasih dalam Kristus, kita bertemu kembali dalam edisi Renungan Mingguan. Milikilah ketetapan hati yang teguh, agar kita semua tidak berhenti berjuang karena keterbatasan untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup setiap hari. Saudara-saudariku, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pada hari raya ini, kita mengenang Yesus yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Dirinya menjadi roti kehidupan dan darahnya menjadi sumber keselamatan. Bila kita menyantap tubuh dan darah Kristus, berarti kita ikut ambil bagian dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena itu saudara-saudari, melalui perayaan Ekaristi hari ini, kita semua diajak dan diundang untuk merenungkan serta memahami makna tubuh dan darah Kristus dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, kurban Kristus dalam Misa Kudus bukanlah kurban yang baru atau Kristus yang dikurbankan berulang-ulang seperti dalam Perjanjian Lama. Yang dilakukan dalam Misa Kudus adalah memperingati dan menghadirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus korban yang satu dan sama itu, agar kita dapat memperoleh buah-buahnya. Hanya melalui Ekaristi ini, kurban Kristus dapat dihadirkan kembali. Karena itu saudara-saudari, setelah menyantap tubuh dan darah Kristus, kita diharapkan untuk menghadirkan Kristus bagi sesama. Menerima Ekaristi adalah menerima Kristus yang telah membagikan dirinya. Maka kita yang menerimanya pun harus bersedia membagikan diri kepada sesama. Atau dengan bahasa Yesus, kita harus bersedia menjadi makanan dan minuman bagi orang lain. Namun dalam kenyataannya, kita seringkali memboroskan banyak waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak bisa memuaskan jiwa. Kadang kita merasa tidak mendapatkan apa-apa. Dan pada kesempatan yang lain, kita mungkin hampir saja dibinasakan oleh apa yang kita perjuangkan. Oleh karena itu, melalui Nabi Yesaya, Tuhan memperingatkan kita semua. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Saudara-saudari, ketika memberi sesuatu kepada orang lain, kita berharap bahwa apa yang diberikan dapat membantu mereka yang menerimanya. Kita berharap bahwa apa yang diberikan itu dapat digunakan dengan baik. Tetapi jika harapan itu tidak terpenuhi, maka kita mungkin akan menyesal dan kecewa. Sebab ada kecenderungan untuk mengatur orang lain dengan apa yang telah kita berikan. Apabila hal ini tidak diwaspadai, maka nilai dan kualitas dari sebuah pemberian akan menjadi sangat rendah. Dan lambat laun ini pun bisa menjadi halangan dan alasan untuk berhenti memberi. Saudara-saudari, perlu kita sadari bahwa ketika kita memberi, sesuatu itu tidak lagi menjadi milik kita. Dan pada saat yang sama, kita tidak memiliki hak atas apa yang telah kita berikan. Itu sepenuhnya menjadi milik dari orang yang menerimanya. Kita telah memberi dan itu sudah cukup untuk perbuatan kasih. Karena itu kita tidak perlu menghitung seberapa banyak yang telah kita beri. Tidak perlu menyesal dan kecewa karena telah memberi. Sebab itu tidak menambah atau mengurangi nilai sebuah pemberian. Dan Tuhan tidak ingin berhutang kebaikan kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan akan Tuhan kembalikan berlipat ganda pada waktunya. Nah, saudara-saudari, bersama Nabi Yesaya, marilah kita belajar berbagi. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ketika kita menyantap makanan yang tepat,
kita akan menemukan bahwa Tuhan itu baik. Saudara-saudari sekalian, saya yakin bahwa ada kerinduan dalam hati setiap manusia yang hanya bisa dipuaskan oleh Yesus melalui tubuh dan darahnya. Karena itu saudara-saudari, marilah kita sambut tubuh dan darah Tuhan setiap hari. Tidak perlu menunggu sampai Tuhan yang datang jemput. Selamat bermenung, Tuhan memberkati.